Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk bersama-sama membuat kabel jaringan yang bertipe strike. Nah, kabel jaringan bertipe strike ini sebelumnya kita menggunakan alat-alat atau perangkat sebagai berikut. Nah, ini adalah Lancaster yang berguna untuk melakukan tes kabel jaringan yang nantinya telah kita buat. Kemudian ada lagi crimping tool atau biasanya kita sebut dengan tang jaringan atau banyak yang kita sebut sebagainya. Kemudian ada kabel ini berjenis kabel UTP. Kabel UTP jenisnya Cat 5E. Kemudian ada untuk bahannya lagi ada RJ45 yang mempunyai sisinya itu ada sisi yang akan dipasang nanti ke sisi kanan sisi kiri kabel UTP tadi. Nah, nanti RJ-nya itu dipasang di sini di sisi kanan dan di sisi kiri kabel UTP. Nah, teman-teman, sebelum kita mengupas kabel UTP, nah nanti kita akan kupas itu. Di dalam kupasan kabel itu nanti ada kabel-kabel lagi yang berjumlah 8 buah, tapi dia itu kelihatan 4 buah, tapi dalam satu buah kabel itu mempunyai kabel lagi. Nah, yang kita akan kupas ialah bagian depannya saja, sehingga nanti terkupas tampilan seperti tampilan yang ini. Nah, ini dikupas. Nah, jadi kupasnya itu menggunakan tang crimping dan masukkan pada posisi yang ada bulatan itu. Nah, tapi jangan terlalu dalam. Intinya saja kita hanya menyobek bagian luar kabel sehingga terkupas dan tanpa melukai kabel yang ada di dalamnya. Nah, kita tekan. Biasanya pada tang-tang yang harganya cukup mahal itu sekali putar sudah pas, tapi ini karena kita menggunakan perangkatnya yang standar ke bawah maksudnya, itu kabelnya biasanya agak cukup sulit untuk memotongnya. Intinya jika teman-teman mau menggunakan alat lain untuk memotongnya, biasanya ada lagi seperti pemotong kecil bawaan dari tang RJ nya sendiri, silakan. Nah, teman-teman, hati-hati menggunakan pisau tang crimping ini karena sudah terpotong. Nah, tinggal ditarik seperti itu. Nah, teman-teman, ini tang crimping berhati-hati teman-teman, jangan sampai tangan masuk di bagian seperti itu, jangan sampai, karena itu ada pisaunya. Jadi posisi tangan kita itu seperti ini nih. Nah, nih di situ tangan kita, jangan ada tangan kita masuk di dalam tang crimpingnya. Nah, seperti itu atau seperti ini, jangan pernah, karena akan terjadi cedera pada tangan teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut pada kabel ini ada 4 buah warnanya. Kemudian di dalam 4 buah warna ini nanti di setiap kabel itu ada lilitan kabel satunya lagi, yaitu temannya. Nah, untuk menyusunnya terlebih dahulu, di sini saya menggunakan tipe kabel strike yang dengan tipe susunan kabel
putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Jadi saya pasangkan dulu bagian pertama itu oranye, kemudian bagian kedua itu hijau, kemudian bagian yang ketiga itu biru, kemudian paling ujung sekali adalah coklat. Nah, di dalam setiap kabel ini ada 4 buah kabel ini. Nanti di dalam kabel-kabel ini nanti ada kabel-kabel lagi yang seperti di oranye itu ada putih oranye, ada yang di bagian hijau ada putih hijau, di bagian biru ada putih biru. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan memulai, kita buka. Nah, ini tampilan kabel. Nah, ada lagi kan di dalamnya. Nah, kita susun sesuai dengan susunan yang ada pada yang akan kita susunannya yang telah ada di kita hafal. Untuk jenis stripe ada putih oranye, kemudian putih hijau, kemudian putih biru. Teman-teman, karena sambil merekam jadi agak susah membukanya. Oke, putih hijau biru, kemudian putih coklat di bagian terakhir. Ini kita rapikan dulu sebelum menyusunnya agar bagian-bagian posisi bawah-bawahnya itu tidak saling ke samping, ke kiri, atau terbelit-belit lah. Nah, oke, jika sudah terkupas seperti ini, sudah susunannya sudah benar-benar seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman silakan tekan. Nah, nih posisi tangan, lihat tangan saya seperti itu, tekan di bagian situ, itu jangan dilepas, lalu digeser ke kiri dan ke kanan, kabelnya dirapiin seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dirapatkan lagi. Kemudian biasanya saya tergantung teman-teman menggunakan teknik bagaimana. Kalau saya biasanya saya akan pegang, lalu saya goyang ke kiri dan ke kanan seperti itu, lalu ke atas dan ke bawah. Kemudian saya tarik ke bagian depan. Nah, kabelnya telah rapi seperti itu. Bagian depan itu memang tidak rapi karena nanti akan kita potong. Itulah jika teman-teman nanti membuat kabel jaringan, tips saya untuk teman-teman yang baru pertama kali membuat kabel itu silakan buat yang lebih panjang terlebih dahulu pemotongannya, jadi dia akan lebih mudah untuk merapikannya. Nah, batas itu sebatas itu kita masukkan, lalu akan kita potong dengan pisau yang tadi. Untuk ukurannya usahakan hanya sepanjang batas kuku teman-teman. Nah, lalu tekan, nah, terpotong. Nah, teman-teman, sebelum memasukkan ke RJ, itu kan masuk ke RJ tuh. Nah, lihat dulu susunan kabelnya sudah benar atau belum. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kemudian untuk memasukkannya di RJ, perhatikan RJ ini ada tanduknya. Nih, ada tanduknya. Nah, bagian tanduk itu di posisi bawah. Nah, oranye di bagian yang ada pin di posisi atas. Nah, seperti itu. Nah, di posisi atas, sedangkan tanduk ke posisi bawah. Jangan salah, nanti salah kabelnya. Lalu kita masukkan, dorong. Nah, usahakan teman-teman jika mendorongnya pegang bagian kepalanya seperti jari saya itu, kemudian tekan. Nah, lalu usahakan bagian kulit kabel ini itu masuk semuanya ke dalam bagian setengah atau minimal di atas ada penjepit di bagian RJ itu, untuk memperkuat kabelnya jika nanti tersanduk atau
ya bergoyanglah kabelnya, jadi tidak langsung tercabut. Nah kemudian setelah itu kita perhatikan lagi sisi kirinya, apakah kabel yang telah kita potong tadi telah menyentuh bagian atas RJ. Jika sudah menyentuh, kita akan sebelah kirinya lagi, sebelahnya apakah sudah menyentuh. Jika sudah, langkah selanjutnya ialah pastikan kembali bahwa kabel yang kita gunakan tadi itu susunannya sudah benar, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah jika telah selesai, maka kita akan melakukan press atau di crimping. Perhatikan, nah di bagian crimping tool ini atau tang ini ada bagian besinya. Nah itulah bagian inilah yang nanti kita masukkan di bagian nah pin kuningnya itu harus berhadapan dengan si yang untuk crimpingnya tadi. Nah seperti ini kita masukkan. Nah kemudian menghadap ke atas pinnya tadi, lalu didorong sedikit. Nah, lalu kita press, kita sampai ada bunyi klek. Nah jika teman-teman susah menggunakan tangan satu, silakan menggunakan tangan dua untuk membantu. Setelah bunyi klek, untuk melepasnya tekan di paling ujung sebelah depannya tadi, lalu di bagian belakangnya kita klik, tekan saja tanduknya tadi. Nah kemudian ini pin kita sudah jadi. Nah teman-teman, setelah kabel kita ini jadi satu, kemudian periksa terlebih dahulu kekuatannya. Setelah tadi diperiksa, nah kemudian kita akan membuat sisi sebelah kanannya lagi atau sisi sebelahnya. Jika dari kiri, yang sekarang yang kanan, jika tadi yang kanan sekarang yang kirinya. Nah teman-teman, kupas lagi, maaf ini sudah saya kupas karena kita tadi mencontohkan kabel ini. Nah susunannya harus sama dengan susunan tadi karena kita akan menggunakan kabel jenis track. Jadi kita susunan kabelnya harus sama. Jadi kalau tadi sebelahnya tadi kita menggunakan di awalnya itu putih oranye, berarti yang sebelah sini itu menggunakan putih oranye juga. Nah untuk susunan masih sama, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah kita lepas terlebih dahulu, maaf kita agak lebih cepat yang bagian kedua. Dilepas tapi tetap sesuai dengan susunan. Ingat teman-teman, bagian kabel di bagian bawahnya ini jangan sampai tumpang tindih karena akan menyulitkan kita dalam merapikan kabelnya sendiri. Oke, setelah kita buka seperti ini, kita rapikan lagi sesuai dengan susunan. Ingat itu. Nah boleh teman-teman lakukan seperti itu, seperti yang saya lakukan ini. Nah teman-teman putar-putar kabelnya. Jika nanti ada di bagian bawah kabel itu suka melilit, suka ke kiri ke kanan ya, suka tumbang tindih, silakan teman-teman rapikan sesuai dengan susunan. Nah mohon maaf agak lama karena kabel di bagian bawah itu tumpang tindih. Nah kemudian teman-teman, setelah kabelnya disusun seperti ini, lalu kita rapikan. Rapikannya sama seperti tadi teman-teman, cara merapikannya. Nah lihat jari saya sebatas itu, sebatas itu, lalu saya tekan seperti ini. Kemudian saya rapikan ke kiri dan ke kanan terlebih dahulu, saya rapatkan. Kemudian saya dan kiri ke kanan ke atas, lalu ditarik seperti itu sehingga kabelnya menjadi rapi. Nah, kemudian jangan dulu dipotong, kita lihat dulu susunannya. Jika susunannya sudah benar, lalu bolehlah kita memotongnya. Nah ingat dalam memotong, perhatikan itu ada mur bautnya. Sentuhkan tangan kita di bagian ujung tadi, nah itu di bautnya, sehingga biasanya pas untuk ukuran kita. Nah sudah rapi.
Kemudian kita pasang kembali RJ yang telah ada tadi. Nah, kita pasang. Untuk memasang RJ sama seperti tadi teman-teman, bagian yang oranye itu di bagian atas untuk di bagian pin, sedangkan yang tanduknya di bagian bawah. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan saja. Sama, tekan kepalanya seperti itu, tekan, dorong. Nah teman-teman, jika telah seperti itu, sama seperti tadi langkahnya, cek sebelah kiri kanannya itu sudah menyentuh ke atas atau belum. Kemudian langkah terakhir yaitu mengecek susunan kabel, apakah ketika kita memasukkan kabel tadi, apakah kabelnya berubah susunan atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan pengecekan ya, barulah kita melakukan press atau crimping lagi. Ingat teman-teman, crimping itu yang bagian kuningnya itu di bagian besi ini, di bagian ujungnya, dia memasukkannya dari sini, ini bagian tanduk ke bagian bawah. Nah, masukkan, dorong, kemudian kita press sampai ada bunyi klik. Oke, untuk membukanya tekan, dorong di bagian depan, lalu pencet atau tekan tanduknya tadi ke bawah. Nah, lalu tarik. Kemudian kabel telah jadi, sisi kiri dan sisi kanan telah sama ininya, warnanya, susunannya. Nah, inilah kabel strike. Untuk langkah terakhir untuk pengujian, inilah yang menentukan kita berhasil atau tidak membuat kabel ini, yaitu kita akan tes menggunakan LAN tester atau tester LAN ini. Nah, tester LAN ini teman-teman, ada dua. Kalau untuk yang tester ini ada dua macam. Ini bisa dibuka. Pertama yang bagian kalau dia lubangnya agak kecil itu RJ11, sedangkan yang besar itu untuk RJ45. RJ11 itu diperuntukkan untuk biasanya kabel, untuk kabel-kabel telepon ya, sedangkan kabel RJ45 yang kita pakai untuk UTP, kabel UTP. Nah, nanti teman-teman bisa putar-putar saja itu jika ingin menggunakan RJ11 atau RJ45. Nah, maaf, ini tidak hidup. Nah, jika teman-teman mengalami seperti ini, LAN tester ini tidak hidup, teman-teman bisa mengecek baterainya. Nah, nih baterai di bagian belakang, biasanya baterainya ini suka seperti tidak hidup. Biasanya dia ini goyang. Nah, goyang baterainya ini mengakibatkan lampu tidak hidup. Nah, teman-teman, kita benari dulu, kita perbaiki dulu bagian baterainya. Nah, setelah selesai diperbaiki bagian baterai ini, tetapi jika teman-teman langsung menyala, biarkan saja. Nah, dia akan menyala seperti ini teman-teman. Kemudian di LAN tester ini teman-teman sudah ada angka 1 sampai dengan angka 8 dan ada huruf G bagian bawah. Untuk posisi jika kita benar melakukan pembuatan kabel ini, maka nanti akan hidup menyala 1 ke 1, 2 ke 2 lampunya, 3 ke 3, 4 ke 4 dan seterusnya sampai dengan angka 8. Jika nanti susunannya beraturan seperti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka dia akan benar. Oke, kita coba colokkan dulu kukunya di bagian atas sesuai dengan bentuk RJ nya itu. Kemudian yang satunya lagi di sebelah sana, kita lihat, akan kita ulangi dari satunya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, teman-teman, jika urutannya sudah seperti ini, maka pembuatan kabel LAN teman-teman telah berhasil dan teman-teman bisa menguji kembali atau membuat kembali jika mengalami kegagalan. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat,
Silakan klik tombol subscribe di bagian bawah ini. Kemudian semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.